Jumpa lagi di channel Versaswa. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran PKWU kita kali ini, kita akan coba bahas tentang teknik pengemasan. Oke, teknik pengemasan ini adalah satu hal yang sangat penting, gitu ya, sangat penting dalam sebuah produk, gitu ya, dalam sebuah membentuk brand image sebuah produk, sangat penting. Baik itu produk kerajinan, baik itu produk budidaya ataupun produk pengolahan makanan. Ini semuanya sangat memerlukan apa yang kita sebut dengan teknik pengemasan. Karena sekali lagi banyak pengusaha yang tidak pernah bisa membuat produknya sendiri, namun dia sangat sukses ketika dia sukses untuk membranding sebuah produk sehingga orang bisa mengenal produknya dia. Banyak sekali. Kita tahu misalkan contohnya negara Singapura. Nah, negara Singapura adalah salah satu negara yang sukses dengan branding produk. Ya, dengan branding produknya, dia hanya sekedar membranding produknya saja. Banyak sekali produk-produk tekstil kita yang diekspor ke Singapura dan akhirnya di branding, diberi label di sana, di branding, dikemas secara rapi, dikemas secara apik, secara eksklusif sehingga ketika dijual harganya jauh meningkatkan harga. Contoh yang paling sederhana, kamu ketemu makanan pinggir jalan, contoh ya, misalkan pancong gitu ya, kue pancong. Kalau dikemas hanya sekedar kue pancong, paling harga maksimalnya hanya 5.000, 6.000. Tapi ketika naik sedikit saja dengan kemasan berbentuk styrofoam, itu harganya bisa sekitar 10.000, 12.000. Tapi ketika pengemasannya lebih apik lagi, padahal harga kemasan bedanya antara styrofoam dengan kemasan kardus yang bagus memang untuk makanan, itu beda harganya itu hanya sekitar 300 rupiah gitu ya, 300 rupiah. Tapi ketika harganya itu bisa naik, bisa sekitar beda sampai 5.000 sampai berapa, hanya beda kemasan. Berarti kita di sini bisa teknik pengemasan ini adalah salah satu sangat penting dalam unsur branding atau membuat image sebuah produk. Oke, kita langsung bahas saja ke pembahasan teknik pengemasan. Oke, pendahuluan. Kemasan pangan ini ya, terutama adalah produk-produk pangan. Termasuk produk budidaya, itu adalah produk pangan jatuhnya. Ketika kalian budidaya, misalkan budidaya tanaman, maka itu adalah produk tanam atau dalam bentuk sayur. Ya, sesungguhnya seumur dengan peradaban manusia yang telah bersedia aneka ragam kemasan makanan. Jadi pengemasan makanan sudah ada dari zaman dulu. Bahkan dari zaman orang belum mengenal kemasan berbentuk kardus, belum mengenal dalam bentuk plastik, sudah kenal dengan kemasan. Contoh apa? Orang dulu membungkus makanannya, misalkan ini dia menggunakan daun jati, daun pisang. Itu berarti apa? Pengemasan makanan, pengemasan produk itu sudah dikenal dari awal peradaban manusia. Oke, peran pengemasan ya, dalam pangan itu beragam, antara lain sebagai wadah, pelindung, transportasi, promosi, dan lain-lain. Ya, tren ini adalah jenis volume penggunaan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan. Ya, jadi jenis dan volume penggunaan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan iptek. Jadi seiring dengan kemajuan iptek, kemasan-kemasan itu bertransformasi. Yang awalnya kemasan hanya dengan menggunakan daun, sekarang kemasan sudah menggunakan plastik, sudah menggunakan bahkan kertas sekarang yang dianggap sebagai bahan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Ya, interaksi kemasan dengan pangan seperti plastinizer, antioksidan, dan lain-lain itu berpotensi menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Ya, oke. Jadi itu kamu mesti perhatikan apakah bahan kemasan yang kita gunakan nanti itu berbahaya atau tidak terhadap produk yang kita hasilkan, terutama produk pangan, produk budidaya. Contohnya misalkan ketika kita budidaya sayuran, budidaya buah-buahan, ya itu harus diperhatikan keamanannya terhadap resiko kesehatan yang akan diterima oleh konsumen. Oke, berikutnya. Nah, banyak negara telah mengatur kemasan pangan. Banyak negara, termasuk di Indonesia. Di tingkat nasional, ketentuan pengemasan pangan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Oke ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ini adalah yang mengatur tentang pengemasan makanan
dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu gizi dan pangan. Ya, telah dikeluarkan regulasi ini BPOM tentang bahan kemasan pangan. Jadi bahan pengemasan pangan juga diatur oleh pemerintah. Jadi tidak semua bahan itu bisa digunakan untuk mengemas makanan. Ya, bahan makanan. Oke, pengertian produk. Kemasan produk. Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan membungkus produk. Nah, ingat ya, bahan untuk mewadahi atau membungkus produk baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, ya. Jadi itu bisa bersentuhan langsung ataupun tidak. Itu adalah bahan itu yang kita sebut dengan kemasan. Oke, fungsi kemasan. Yang pertama di sini adalah sebagai wadah. Sebagai wadah penyimpan. Supaya apa? Supaya produknya lebih tahan lama. Nah, sebagai wadah penataan supaya gampang ditata. Contoh, kenapa kemasan air mineral dibuat kemasan kecil-kecil dan ini kenapa? Supaya gampang ditata. Nah, itu apa namanya? Sebagai wadah. Sebagai transportasi supaya gampang untuk dipindah-pindahkan. Nah, atau juga sebagai fungsinya sebagai proteksi atau pelindung yang memperpanjang daya tahan pangan agar terhindar dari kerusakan secara fisik, kimia, dan biologi. Jadi bisa dilindungi secara fisik, itu mekanikal cahaya gitu kan, secara kimia dan maupun secara biologis, dan sebagai media promosi. Ingat ya, sebagai media promosi. Jadi kemasan bukan hanya sekedar melindungi, tapi juga sebagai media promosi. Kalau kita lihat di sini ada 4 gambar. Ini ada to preserve. Artinya sebagai apa? Sebagai wadah penyimpanan, dan to protect sebagai wadah pelindungan, dan ada sebagai to promote untuk mempromosikan, dan to transport itu untuk memindah-mindahkan. Jadi pada dasarnya ada 4 fungsi dari kemasan, yaitu preserve atau melindungi, protect ya, protect melindungi. Bedanya apa? Preserve itu lebih ke penyimpanan ya, penyimpanan. Ini sebagai wadah penyimpanan. Ini untuk melindungi. Ini untuk promosi. Dan ini untuk transportasi. Oke, jadi ada 4 dasar dari fungsi kemasan. Oke, lanjut penyajian kemasan. Kamu lihat di sini banyak sekali kemasan, modelnya seperti apa, baik yang tradisional, bahkan sekarang lebih ke arah seperti kemasan-kemasan yang seperti ini yang sangat harganya lebih tinggi dibandingkan kemasan-kemasan modern seperti styrofoam. Jadi lebih unik kalau kemasannya berbentuk tradisional. Bahkan kemasan itu bisa menuntut juga produk kerajinan. Jadi produk kerajinan tidak menutup halnya bisa jadi adalah sebuah kemasan untuk sebuah produk. Jadi kerajinan itu bisa jadi adalah kemasan untuk sebuah produk seperti ini. Produk minuman seperti ini dibuat seperti ini. Jadi rasa semangka, kemasannya berbentuk semangka. Rasa melon, kemasannya berbentuk melon. Rasa kiwi berbentuk kiwi. Nah, seperti ini adalah yang unik untuk membranding sebuah produk. Oke. Nah, penyajian dan kemasan. Penyajian dan kemasan merupakan tahapan akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan khas daerah maupun masa lampau biasanya dikemas dengan penggunaan kemasan tradisional seperti kendil, tanah liat, anyaman, pisang, kelapa, dan kebolot atau jagung. Jadi terus sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi, dan perubahan manusia, produk kemasan pun berkembang terus-menerus. Saat ini makanan khas daerah banyak dikemas dengan penggunaan kertas, plastik, kaca, gelas, aluminium, foil, dan banyak lagi kombinasi tradisional. Penyajian atau kemasan menjadi daya tarik konsumen. Ingat ya, menjadi daya tarik konsumen untuk membeli dan memakan. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai sembarangan ketika kamu membuat produk makanan, jangan sampai kemasannya itu sembarangan. Tidak menyajikan suatu hal yang baik sehingga orang tidak tertarik. Karena yang pertama kali dilihat adalah cover, artinya awal mukanya ya itu
itu kesan pertama sangat menarik. Jadi kalau kamu penjualan kamu, produk kamu sebagus apapun, ketika cover atau pembungkusnya itu jelek gitu, maka saya yakin orang tidak akan percaya kalau isinya enak, isinya lezat. Tapi ketika covernya itu bagus, orang pasti akan membeli. Seburuk apapun isinya, misalkan contoh ketika kamu mau jual olahan gitu ya, makanan olahan, nah, contoh olahan pizza gitu, kamu bikin pizza sendiri, padahal kamu bikin pizza gagal gitu. Tapi kalau kemasan kamu bagus, kemasan kamu baik, orang pasti akan beli, penasaran dulu, pengen coba dulu. Nah, selanjutnya apa? Tergantung produknya. Artinya apa? Kesan pertama itu tergantung dari kemasan. Ya, oleh karena itu jenis bentuk, warna, dekorasi, kemasan perlu diperhatikan. Dan untuk memberikan tampilan unik, menarik, berkarakter dan penyajian kemasan produk. Teknik yang biasa digunakan untuk menjaga kualitas makanan tetap baik digunakan teknik pengemasan vakum yang tersimpan dalam suhu rendah. Bahan kemasan dalam wadah penyajian maupun mampu melindungi isi dan resiko dari luar. Bahan kemasan tidak berbau. Bahan kemasan wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. Wadah kemasan penyajian mudah didapat. Nah, ini yang kamu perhatikan, harus kriterianya ya. Dalam wadah atau kemasan disertakan label yang memuat nama produk, tanggal produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa dan efek samping. Jadi itu harus kamu perhatikan. Jenis kemasan pangan. Di sini kamu lihat, di sini ada packing primer, artinya packing yang bersentuhan langsung dengan makanannya. Ya, produk ini produk budidaya nih, produk kacang polong yang diawetkan gitu ya. Ini adalah dia bersentuhan langsung dengan kemasannya. Ini namanya primer packaging. Nah, dari itu ada secondary packaging. Artinya apa? Dari primer itu dibungkus menjadi kardus kecil gitu ya. Dan isinya bisa 20 atau 1 lusin. Nah, ini secondary packaging. Nah, berikutnya diamankan lagi itu menggunakan transit packaging. Nah, itu biasanya transit packaging itu menggunakan kardus yang lebih tebal sehingga mudah untuk ditumpuk-tumpuk. Lihat ya. Di sini ada active packaging, atau ini memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keamanan pangan, atau sifat organoleptik, misalnya oksigen, absorber, regulator CO2 dan absorber. Nah, makanan tidak jarang kita lihat gitu ya, makanan itu diisi dengan oksigen atau dengan apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan tadi ya resiko, untuk memperpanjang usia, gitu ya, memperpanjang usia. Ada intelligent packaging, ini adalah kemasan yang dirancang untuk memonitor kondisi pangan, yang memberikan informasi mengenai kualitas pangan selama transportasi. Bisa jadi seperti itu. Jadi emang sengaja dibuat kalau kemasannya rusak nggak usah diituin. Nah, itu adalah intelligent packaging. Contoh apa? Kemasan air mineral itu dibuat atasnya itu, tutupnya itu rapuh. Kenapa dibuat rapuh? Jadi apa? Ketika dia sudah rusak, baik itu transportasi atau dengan cerobohan manusia pada saat membawanya, itu langsung orang bisa ngerti langsung. Berarti itu ada apa? Ada kerusakan dari produk. Bisa jadi indikator kebocoran, misalkan ada gas yang bocor. Itu namanya apa? Nah, kenapa ciki-ciki ya, makanan-makanan ringan itu dibuat ada gas di dalamnya? Itu sebagai apa? Untuk intelligent packaging. Artinya apa? Ketika itu sudah kempes ya, kemasannya sudah kempes, oh berarti ada kebocoran gas. Nah, berarti sudah apa? Oh, makanannya sudah tidak baik. Nah, itu namanya intelligent packaging. Ada active packaging. Ya, jadi untuk memperpanjang. Pihak apa saja sih yang terlibat dalam pengemasan? Nah, pihak yang dalam pengemasan itu adalah dari bahan pemula, itu ada produsen, itu adalah bagian hilir kita nyebutnya. Ada bagian hulu, ini bagian berikutnya adalah bagian hilir. Bagian pengemasan, bagian distributor, pengisian dan pengecaran sampai dengan tahap konsumen, itu bagian hilirnya. Produsen atau perusahaan membuat barang langsung dari barang pemula atau starting material. Converter itu adalah perusahaan yang mengubah bahan material menjadi pemasok hulu menjadi bahan akhir yang setengah jadi yang dapat digunakan bahan yang asam. Oke, itu ya. Jadi terlibat dalam pengemasan itu mulai dari produsen sampai dengan ke penjual atau pengecer. Oke, terima kasih.
telah menyaksikan penjelasan saya tentang teknik pengemasan. Mudah-mudahan kalian semua pahami dan bisa memikirkan pengemasan apa yang terbaik buat produk yang nantinya akan kamu hasilkan dari pembelajaran PKWU ini. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran PKWU berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.